Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat terus belajar dan belajar hingga detik ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ibnu Amirus Syahid, mahasiswa program studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 223161039. Perkenankan saya menyampaikan sedikit materi mengenai dalil-dalil cinta tanah air dan nasionalisme menurut Al-Quran dan hadis. Sebenarnya apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme berasal dari kata nation, bahasa Inggris yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti. Kesatuan yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Yang kedua, golongan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. Dan yang ketiga, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Istilah nasionalisme ini sendiri telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, memiliki dua pengertian. Sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa. Sedangkan nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Selanjutnya akan disampaikan dengan nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit. Menurut Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli. Beliau berkata, al-watanu al-asliyu huwa maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fihi. Yang artinya, al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidaklah dilarang oleh agama Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Berkenaan dengan vonis bahwa cinta tanah air tidak ada dalilnya, maka guna menjawab vonis tersebut, perlu kita ketahui paparan berikut ini. Dalil-dalil yang membolehkan tentang cinta tanah air. Yang pertama dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atas kamu melaksanakan hukum-hukum. Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan dengan Mekkah, akhirat, kematian, dan juga hari kiamat. Namun menurut Imam Fakir ad-Din Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekkah. Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Khalwati dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan, wa fi tafsiril ayah isyaratun ila anna hubbal watan
minal iman. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran al-watana al-watana. Fa haqqaqallahu subhanahu su'lahu. Qala Umar radhiyallahu anhu, laula hubbul watan la kharuba baladus su' fa bi hubbil awtan umirat al-buldan. Yang artinya, di dalam tafsirnya ayat Quran surah Al-Qasas ayat 85 ini terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwasanya cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju ke Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu an berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek gersang ini. Maka sebab cinta tanah air, dibangunlah negeri-negeri. Selanjutnya, ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut para ulama yakni Al-Quran surah An-Nisa ayat 66. Walau anna katabna alaihim anikatulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, orang-orang munafik, bunuhlah dari kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj menyebutkan, wa fi qawlihi awikhruju min diyarikum ima'un ila hubbil watan wa ta'alluqin nasi bihi wa ja'alahu qarina qatlin nafsi wa su'ubatil hijrati minal awtan. Artinya, di dalam firman-Nya wakhruju min diyarikum terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Pada kitabnya yang lain, Tafsir Al-Wasit, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu, terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya. Dan isyarat bahwasanya cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluar dari kampung halaman dan cinta tanah air setara dan sebanding dengan bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang membiarkan sedikit pun tanah air dari negaranya, manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada Quran surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yuhdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran surah At-Taubah ayat 122. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadih menjelaskan di atas sebagai berikut. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad. Dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang atau senjata, dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankannya. Tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Itu tadi dalil-dalil cinta tanah air menurut Al-Quran.
Selanjutnya dalil cinta tanah air dari hadis. Berikut ini akan dipaparkan hadis-hadis yang menjadi dasar, yang menjadi dalil cinta tanah air. An Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila juduratil Madinah awda'a naqatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Wa fil hadis dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaih. Yang artinya, diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Bila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Yang kedua, dalil yang mengisyaratkan cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar, Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari menyatakan, wa fihi dalalah ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hinnati ilaih. Artinya, di dalam hadis terdapat dalil petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti di dalam menjelaskan hadis dari sahabat Anas di atas memberikan komentar. Di dalamnya, dalam hadis tersebut terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Syekh Abu Al-Ula Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwaz Syarah At-Tirmizi. Wa fil hadis dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaih. Hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah dalam kitabnya Syarahul Hadis Al-Muqtafa fi Mab'atsil Nabi Al-Mustafa berikut. As-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Warokoh bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? As-Suhaili menyatakan, disinilah terdapat dalil cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Abu Syamah Syarhul Hadis Al-Muqtafa fi Mab'atsil Nabi Al-Mustafa halaman 163. Syekh Abdurrahman bin Husain Al-Iraqi di dalam kitabnya Tasrid fi Syarh Takribil Asanid wa Tartibil Masanid pada hadis yang sama juga mengutip pendapatnya As-Suhaili. Faqala As-Suhaili fi hadza dalilun ala hubbil watan wa syiddatu mufaraqatihi 'ala nafsi. Artinya, As-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya cinta tanah air memiliki dalil yang jelas yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Abdul Rahim Al-Iraqi, Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi, dan yang lainnya. Sehingga vonis cinta tanah air tidak ada dalilnya yang jelas, tidak benar dan tidak berdasar. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan mengenai dalil-dalil cinta tanah air dari Al-Quran dan juga hadis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.